Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan bagian yang keempat, ya, persiapan PAS Matematika Peminatan kelas 12. Nah, kita mulai dari soal nomor 16 ya. Nah, soal nomor 16 ini tentang maksimum minimum. Nah, kita diberikan fungsi fx-nya ini 24 dibagi 3 cos 2x dikurang 4 sin 2x tambah 6. Nah, maka nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx adalah oke. Nah, kita coba review kembali materi ini. Nah, ada beberapa materi fungsi ya, terutama trigonometri. Ketika kita mencari nilai maksimum minimum, umumnya kita akan turunkan fungsinya sama dengan 0. Nah, di sini kita tanpa harus menggunakan turunan nggak jadi masalah ya. Jadi ini bisa dikerjakan tanpa menggunakan turunan. Ya, karena fungsinya ini adalah fungsi yang berbentuk cos tambah sin dengan sudut yang sama. Jadi kalau sana kita tuliskan, kalau kita punya fungsi fx, katakanlah bentuknya adalah a dikali sin, ya sinnya katakanlah sin ini katakanlah fy ya, fy lah ya. Jadi a sin y ya ditambah b cos y. Nah, bentuk seperti ini kalau nanti kita ditanya, ya ini kan sebenarnya bisa dijadikan k cos y min alfa ya gitu. Tapi kita coba langsung. Jadi ini ada nilai fy ya maksimum dan fy minimum. Nah, ini maksimum terjadi ketika plus akar dari a kuadrat koefisien sin ditambah b kuadrat koefisien dari cos. Nah, ini nilai maksimumnya. Sementara minimum dia tandanya aja jadi minus ya. Jadi min akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat. Nah, seperti ini. Ya, kalau nanti di sini ada plus c katakanlah ya tinggal kita tambah c baik maksimum maupun minimumnya seperti ini. Nah, coba kita praktekkan untuk soal ini. Jadi kita punya sebenarnya gini. Fx sama dengan, nah ini 24 dibagi dengan 3 cos 2x min 4 sin 2x sama-sama 2x ya ditambah 6 ya, saya tulis ulang soalnya 3 cos 2x min 4 sin 2x ya ditambah 6. Nah, seperti ini. Katakanlah ini adalah fungsi g ya. Nah, saya hapus dulu deh. Katakanlah ini fungsi g ya, fungsi g. Ini adalah fungsi g gx ya. Nah, fungsi gx di mana gx-nya ini, saya hapus dulu biar nggak terlalu panjang. Tambah 6 gini ya. Nah, di mana gx ya, fungsi gx-nya ini sama dengan 3 cos ya, 3 cos 2x dikurang 4 sin 2x. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan cari nilai g maksimum dan nilai g minimum ya. Nah, g maksimum. Di g maksimum, nah, dengan cos dan sin sudut yang sama, maka maksimum terjadi sama dengan plus akar dari 3 kuadrat 9 ditambah min 4 kuadrat 16. Jadi dia maksimumnya adalah akar 25 jadi 5. Nah, dengan cara yang mirip, maka nilai g minimumnya adalah min akar 9 dari 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat 16. Maka dapatlah minus dari akar 25 jadi min 5. Maksimumnya, nilai g ini maksimumnya adalah 5, minimumnya adalah min 5. Nah, yang ditanya bukan G yang maksimum atau minimum, tapi nilai F. Nah, kita lihat F ini akan maksimum ya apabila, karena dia bentuknya pecahan, maka dia akan maksimum apabila penyebutnya kecil alias minimum. Berarti nilai F maksimum itu sama dengan 24 dibagi G minimum ya ditambah 6. Jadi karena ada pecahan ya, maka akan besar apabila penyebutnya
sekecil-kecilnya. Jadi harus kita cari, harus kita pilih G-nya minimum. Maka dapatlah nilai F maksimumnya ini sama dengan 24 dibagi G minimum adalah min 5 tambah 6. Ya, ini sayanya harus saya geser ya, atau dikasih batas. Nah, seperti ini. Nah, maka dapatlah nilai F maksimumnya sama dengan 24 dibagi 1. Ya, sama dengan 24. Nah, itu nilai F maksimum. Nah, dengan cara yang sama, maka nanti nilai F minimumnya sama dengan 24 dibagi, ya, dia akan minimum apabila penyebutnya sebesar-besarnya, berarti G harus maksimum. Ya, G maksimum ditambah 6, maka dapatlah 24 dibagi G maksimumnya 5 tambah 6, jadi 24 per 11. Nah, inilah nilai F minimum, ya, F maksimum. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 16. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut ya, soal nomor 17. Oke, di sini diketahui fungsi fx adalah 2 tambah cos x dibagi sin x. Nah, garis singgung grafiknya x sama dengan setengah V memotong sumbu Y di titik 0,B. Nah, berapa nilai B-nya? Nah, ini maksudnya garis singgung grafik pada x sama dengan setengah V ya. Ini maksudnya x0 ya. Nah, titik singgungnya x0-nya adalah setengah V. Oke, untuk mencari persamaan garis singgung ya, atau garis singgung, nah kita butuh garis singgung. Jadi untuk mencari garis singgung, kita cari persamaannya dulu. Nah, persamaan garis singgung kan kita butuh untuk yang PGS ini, persamaan garis singgung. Nah, kita butuh yang pertama adalah x0, y0 ya, titik singgungnya. Ya, yang kedua kita butuh adalah gradien M. Nah, kalau sudah dapat dua hal ini, tinggal kita masukkan ke rumus persamaan garis singgung y minus y0 sama dengan M ya dikali x min x0. Nah, di soal ini kita baru dapat x0 saja ya. Y0-nya kita belum punya. Jadi untuk mendapatkan y0, nah kita tinggal masukkan ke fungsi fx-nya ya. X-nya diganti dengan x0. Jadi kita punya 2 cos x. X-nya diganti dengan setengah V dibagi dengan sin x. X-nya juga diganti dengan setengah V. Setengah V adalah 90 derajat ya. Berarti 2 tambah cos 90 0. Sin 90 adalah 1. Maka dapatlah y0-nya adalah 2 per 1 alias 2. Oke, kita sudah dapat nilai x0 dan nilai y0 ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari gradien. Nah, gradien itu didapat dari turunan pertama dari fungsi fx. Jadi kita lihat fungsi fx-nya ya, ada baiknya sebelum kita turunkan coba cek bisa disederhanakan atau tidak ya. Jadi tanpa kita menggunakan bentuk pecahan atau over V ya. Nah, coba kita sederhanakan. Jadi 2 ditambah dengan cos x dibagi sin x. Jadi ini masing-masing kita bagi sin x. Nah, seperti ini. Maka kita dapat fx-nya ini sebenarnya adalah 2 dikali sepersin. Sepersin kan kosekan ya, kosekan x. Tambah cos persin adalah kotangen. Nah, ini fungsi fx-nya 2 kosekan ditambah kotangen x. Maka kalau kita turunkan ya, turunan kosekan adalah, jadi langsung saja 2 dikali turunan kosekan adalah min kosekan kotangen x kali kotangen x. Nah, seperti ini. Ditambah turunan kotangen adalah min kosekan kuadrat x. Nah, seperti ini. Nah, f aksen x ini akan menjadi gradien ya, dengan catatan x-nya ini diganti dengan x0 ya. Maka m ini sama dengan min 2 dikali kosekan x ya, x-nya itu setengah V ya, atau 90 derajat lah ya kita tulis, dikali kotangen x, x-nya 90 derajat dikurang kosekan kuadrat 90 derajat. Nah, ingat nilai sin 90 tadi sama dengan 1. Nah, kosekan itu adalah kebalikan sin. Jadi kosekan 90 sama dengan 1 per sin. 1 per sin 90 jadi sama dengan 1. Ya, jadi kosekan itu sama dengan 1. Ya, kosekan 90. Jadi min 2 dikali 1 ini berarti min dari kosekan kuadrat 90 jadi min 1 kuadrat. Nah, kalau kotangen itu kebalikan tan ya. Ya.
Kalau kita tahu tan 90 adalah infinity, ya, maka kotangen 90, ya, kalau kita sudah belajar limit 1 per infinity adalah 0, ya. Nah, 0. Jadi kotangen 90 sama dengan 0. Berarti ini nilainya adalah 0. Nah, seperti ini. Jadi M-nya min 2 kali 0, 0 dikurang 1 kuadrat, jadi sama dengan min 1. Jadi M-nya itu adalah min 1. Nah, dapat M-nya min 1. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan persamaan garis singgungnya. Y min Y0, tadi Y0 nya adalah 2. Sama dengan M-nya min 1 dikali X min X0. X0 tadi adalah setengah V, ya. Nah, setengah V atau V per 2 juga boleh. Jadi min dari setengah V atau V per 2. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Nah, tapi pertanyaannya bukan garis singgung atau persamaan garis singgung. Pertanyaannya adalah garis singgung yang persamaan tadi kita sudah dapatkan itu memotong sumbu Y di titik 0, B. Nah, berarti ini persamaan garis singgung memotong sumbu Y terjadi ketika nilai X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0 berapa nilai Y-nya? Nah, kita ganti aja X-nya dengan 0. Jadi Y min 2 sama dengan min 1 kali 0 min V per 2. Nah, jadi seperti ini. Tugas kita mencari Y-nya. Jadi Y min 2 sama dengan min 1 dikali min V per 2. Jadi plus V per 2. Nah, dari sini dapatlah nilai Y-nya, ya. Nilai Y-nya sama dengan V per 2 ditambah 2. Nah, ini nilai Y-nya. X-nya 0, ya. Y-nya V per 2 tambah 2. Sehingga kurvanya, ya, garis singgung, ya, garis singgung, ya, memotong sumbu Y, di titik 0, X-nya, Y-nya V per 2 tambah 2. Nah, ini adalah nilai B-nya, ya. Kan di situ dikasih tahu di soal adalah memotong sumbu Y di titik 0, B. Berapa B-nya? Nah, berarti B-nya ini. Ya, berarti B-nya adalah V per 2 ditambah 2. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 17, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 18. Oke, soal nomor 18 ini ternyata sama dengan soal nomor 4, ya. Jadi tinggal lihat saja, ini lihat, ya, pembahasan bagian 1, ya, nomor 4. Ya, ini sama persis ternyata dengan soal nomor 4. Jadi tinggal lihat pembahasan soal nomor 4 karena sudah kita bahas di video bagian 1. Oke, jadi kita langsung ke soal berikut, ya, nomor 14. Nomor 19, ya. Oke, soal nomor 19 masih tentang garis singgung, ya. Di sini garis G, ya, diketahui menyinggung kurva. Berarti ini garis G ini adalah garis singgung kurva. Y sama dengan sin X tambah cos X di titik yang berapsis sepertiga V. Berarti ini adalah nilai X0-nya, ya, apsis itu X0. Ya, sepertiga V. Nah, pertanyaannya adalah gradien garis yang tegak lurus pada garis G. Berarti ini gradien dari garis normal, ya. Nah, karena garis yang tegak lurus dengan garis singgung adalah garis normal. Oke. Jadi langkah kita adalah menentukan dulu, ya, gradien dari garis G. Nah, kan kita punya Y-nya, Y dikasih tahu sama dengan fungsinya sin X ditambah cos X. Nah, turunan pertama dari fungsi Y ini adalah cos X, ya, turunan sin adalah cos X ditambah turunan cos X adalah min sin X. Nah, Y aksen ini adalah turunan pertama dari kurva Y. Nah, di mana garis G ini menyinggung kurva di titik X0, Y0. Menyinggung kurva di titik yang berapsis X0 sepertiga V. Maka Y aksen ini akan menjadi gradien, lebih tepatnya adalah gradien dari garis G, ya, karena garis G inilah yang menyinggung kurva Y. Jadi ini MG atau gradien garis G sama dengan cos X. X-nya ganti dengan X0. Jadi cos 1/3 V dikurang sin, ya,
1/3V. Maka gradien garis G ini akan sama dengan cos 1/3V ini kan 60 derajat. Ya, cos 60 adalah setengah ya. Dikurang sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, inilah gradien dari garis G. Nah, sekarang ada garis lain ya. Dengan kemiringan tegak lurus dengan garis G. Katakanlah ini adalah garis H ya. Kita misalkan garis H. Nah, karena tegak lurus maka G ya tegak lurus dengan H, maka gradien kedua garis ini apabila dikali ya akan sama dengan -1. Jadi gradien dari garis H itu nilainya pasti -1 per gradien dari garis G. Nah, ini ya, jadi kita dapatkan rumus bahwa gradien dari garis H yang ditanya ini sama dengan -1 per gradien dari garis G. Jadi -1 dibagi setengah min setengah akar 3. Oke, coba kita kali 2, yang atas bawah kali 2 ya, biar tidak ada per 2 di bagian penyebut. Maka kita punya -1 kali 2 -2 dibagi setengah. Nah, kita kali 2 jadi 1 min akar 3. Nah, seperti ini gradien dari garis H. Tapi biasa ini dianggap belum sederhana ya. Nah, kita sederhanakan ya, dengan cara kita rasionalkan penyebut ya. Merasionalkan penyebut itu dengan cara dikali sekawan. Kali sekawan dari penyebutnya. Jadi 1 min akar 3 dikali sekawannya 1 tambah akar 3. 1 tambah akar 3. Maka kita peroleh -2 dikali 1 tambah akar 3 dibagi. Nah, perkalian sekawan kan tinggal kuadrat dikurang kuadrat. 1 kuadrat 1 dikurang akar 3 dikuadratin 3. Maka kita punya -2 dikali 1 tambah akar 3 ya dibagi dengan 1 dikurang 3 -2. Nah, ini bisa dicoret -2-nya. Nah, maka dapatlah hasilnya adalah 1 tambah akar 3. Nah, inilah pembahasan untuk soal nomor 19. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang terakhir, soal nomor 20 untuk video bagian yang keempat ini. Nah, nomor 20 kita diberikan fungsi Y-nya ini adalah AX kali cos X tambah BX kali sin X. Nah, apabila Y double aksen ya adalah turunan kedua dari Y, nah jika Y double aksen tambah Y sama dengan sin X dikurang 3 cos X, nah berapa nilai A tambah B? Oke, berarti kita tulis dulu ya. Nah, coba kita tuliskan fungsi Y-nya adalah AX ya dikali cos X ditambah BX dikali sin X. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai Y aksen, fungsi Y aksen, maka kita coba turunkan fungsi Y-nya ini, di mana fungsi Y-nya ini bentuknya itu adalah perkalian dua fungsi U kali V ditambah U kali V juga ya. Nah, U kali V pertama kalau kita turunkan kan rumusnya U aksen, berarti turunan U adalah A dikali V, V-nya adalah cos X ditambah U V aksen, U-nya adalah AX kali turunan V adalah min sin X. Nah, ini turunan U kali V yang pertama ditambah turunan U kali V yang kedua. BX turunannya adalah B dikali V, V-nya adalah sin X ditambah U V aksen, U-nya adalah BX dikali turunan V-nya adalah cos X. Nah, seperti ini. Nah, coba kita sederhanakan dulu ya. Ini jadi kita punya A dikali cos X min ya, plus kali min, jadi min AX kali sin X ditambah B sin X ditambah BX kali cos X. Nah, ini fungsi dari turunan pertama. Nah, karena di sini ada unsur turunan kedua, maka wajib buat kita mencari juga fungsi turunan yang kedua dari fungsi Y. Oke, A dikali cos X turunannya adalah A dikali turunan cos X adalah min sin X. Dikurang, nah turunan dari AX kali sin X, berarti kita pandang juga nih perkalian dua fungsi U kali V. Nah, turunan dari AX kali sin X adalah U aksen V, U-nya turunannya adalah A dikali V, V-nya adalah sin X ditambah U V aksen, U-nya adalah AX dikali V aksen, turunan V adalah cos X ya. Nah, ini turunan dari AX kali sin X ditambah B sin X, turunannya adalah B dikali turunan sin X adalah cos X.
ditambah turunan bx kali cos x. Nah, ini perkalian dua fungsi juga ya, variabel x, maka kita pandang sebagai perkalian u kali v. U aksen v, u-nya turunannya adalah b, dikali v, v-nya adalah cos x, ditambah u v aksen, u-nya adalah bx, dikali turunan v adalah min sin x. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tugas kita adalah coba menyederhanakan dulu. A dikali min sin x adalah min a sin x. Min dikali a sin x jadi min a sin x. Min dikali ax jadi min ax kali cos x. Ditambah b cos x. Ditambah b cos x. Ini jadi minus bx sin x. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini apakah ada yang bisa kita coret atau bisa kita sederhanakan? Nah, ini min a sin x jadi min 2a sin x. Kemudian ax cos x, min ax cos x, b cos x kalau ditambah jadi plus 2b cos x dikurang bx sin x. Nah, ini adalah fungsi y double aksennya. Nah, kita coba tandain ya. Ini y double aksennya yang nanti akan kita jumlah ya, dia dengan y-nya adalah ini. Coba ada kayak warna hijau ya. Nah, ini. Jadi y double aksen ditambah y, ini akan jadi sin x dikurang cos 3 cos x. Nah, berapa nilai a tambah b? Oke ya. Nah, coba kita jumlah. Nah, ini kita jumlah ya, y. Nah, pakai warna lain. Ya, coba kita jumlah. Jadi y double aksen tambah y. Y double aksen tambah y. Nah, kalau kita jumlahkan ini ax cos x habis ya. Nah, jadi ini kita total habis, ini dijumlah. Bx sin x ini juga min bx sin x habis kalau dijumlah. Ya, maka hasil jumlah y double aksen tambah y itu akan sama dengan hanya min 2a sin x ditambah ya 2b cos x. Tapi diketahui di soal bahwa y double aksen tambah y ini nilainya adalah sin x dikurang 3 cos x. Ya, diketahui sin x dikurang 3 cos x. 3 cos x. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita bisa samakan antara dua persamaan ini yang kiri dengan kanan. Min 2a sin x. Di sini min 2a, koefisien sin x-nya, di sini koefisien x-nya adalah 1 karena nggak ada angka ya. Nah, 1. Kemudian koefisien cos x di sini adalah 2b. Nah, di sini ruas kanan min 3. Berarti kesimpulannya ya minus 2a, ya, koefisien sin x adalah sama dengan 1. Maka dapatlah a-nya adalah 1 dibagi min 2, jadi min 1/2. Nah, kemudian 2b, koefisien dari cos, ya di sini sama dengan min 3. Maka dapatlah b-nya sama dengan min 3 dibagi 2 atau min 3/2. Nah, jadi a-nya min setengah, b-nya min 3/2. Pertanyaannya adalah a tambah b. Nah, sehingga dari sini kita ambil kesimpulan bahwa nilai a tambah b sama dengan min setengah ya ditambah dengan min 3/2. Jadi sama dengan min 4/2 atau min 2. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 20 ya. Jadi a tambah b-nya adalah min 2. Oke, demikianlah pembahasan untuk bagian yang keempat persiapan PAS Matematika Peminatan kelas 12. Nantikan pembahasan untuk yang bagian kelima soal nomor 21 sampai soal nomor 25. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.